Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hafid yang telah bersedia untuk mengajari kami berbagai materi di SPSS Application. Kemudian juga atas jasa-jasanya saya bisa memahami materi SPSS ini. Dan kemudian untuk yang kedua, di sini saya membuat video presentasi mengenai analisis jurnal yang mana untuk memenuhi tugas dari ujian UTS SPSS Application. Nah, untuk itu sebelum itu mungkin kita akan mengenai dulu jurnal-jurnal dari ini artikel jurnal yang telah disediakan, yaitu The Effect of Micro and Macro Brand Ambassador, the latest soft that has selling language on purchase decision of Beersus in Jakarta, Indonesia, yang mana efek dari mikro dan makro brand ambassador yang berrelasi terhadap penjualan lembut dan juga penjualan keras dalam hal keputusan pembelian pada sepatu Piero di Jakarta. Nah, mungkin langsung saja ke intinya mikro dan makro brand ambassador. Untuk mikro sendiri seperti yang sudah dijelaskan di sini, mikro itu mempunyai influencer atau pengikut sebesar 50 sampai 100 ribu. Kemudian untuk makro mempunyai lebih dari 500 ribu pengikut. Kemudian ada dalam penelitian ini yang mana dilakukan oleh Dr. Tirta Mandirahudi dan juga Nila Armia Windasari. Ini mengangkat dua brand ambassador. Yang pertama ada Aditya Logi yang mempunyai 80.900 follower, yang mana merupakan musisian dan juga public figure yang dipercaya untuk menganalisis atau juga menilai sepatu, mereview sepatu. Kemudian yang kedua ada Ari Lesmana dengan 686.000 follower Instagram, yang mana juga musisian juga, vokalis dari 420 dan public figure yang mempunyai banyak endorsement. Kemudian untuk variabel yang kedua itu ada soft dan hard selling. Soft selling sendiri itu penjualan dengan kriteria itu mereview dengan tidak terlalu melebih-lebihkan, hanya kriteria untuk mereview apakah sepatu itu baik, kemudian juga meyakinkan pada konsumen. Kemudian untuk hard selling sendiri itu seperti melebih-lebihkan suatu produk, seperti sangat baik dan sangat luar biasa, yang mana dengan secara keras ini seperti memaksa pelanggan untuk membeli sepatu tersebut. Mungkin langsung saja ke datanya. Dari Dr. Tita sendiri itu membagikan sebuah kuesioner kepada 399 orang yang dibagi menjadi 4 section. Yang section pertama sendiri itu ada mikro, key opinion leader atau orang KOL sendiri merupakan sebuah brand ambassador, orang-orang yang mempunyai influencer yang tinggi. Dalam hal ini dibagi menjadi 4 dari 399 responden. Yang pertama ada mikrokol Aditya Logi dengan soft selling atau penjualan lembut, kemudian mikrokol Aditya Logi dengan penjualan keras, dan juga makrokol Ari Lesmana penjualan lembut, serta yang terakhir makrokol Ari Lesmana dengan penjualan keras. Hasilnya sendiri itu untuk gender atau jenis kelaminnya itu didominasi oleh laki-laki, yang mana di tabel pertama itu sebesar 71,1%, dan 66,7%, 89,8%, dan juga 87,5%. Kemudian untuk usia sendiri didominasi juga oleh usia dapat dikatakan dewasa awal, ya perubahan dewasa, yaitu 21 sampai 26 tahun sebesar 43%, 52,9%, 48,9%, dan juga 30,7%. Nah, untuk pendidikan sendiri di sini itu ada mahasiswa atau siswa, kemudian ada karyawan, freelance itu pekerjaan bebas tidak terikat, kemudian ada pengusaha ataupun entrepreneur. Nah, dalam hal ini kuesioner didominasi oleh para karyawan. Baik penelitian yang pertama itu soft selling dari Aditya Logi dan juga soft selling sampai dengan hard selling dari Ari Lesmana itu didominasi oleh karyawan, yaitu 55,3, 55,2, 42, dan juga 50. Income-nya juga, untuk income sendiri pada yang pertama itu ada 50% dari Aditya Logi dengan soft selling, micro soft selling. Kemudian untuk yang kedua Jalip 53 sama. Hal ini didominasi oleh
keseluruhan didominasi oleh 5-10 juta untuk pendapatan. Dan untuk platform yang digunakan juga kebanyakan berada di Shopee. Untuk yang terbanyak kedua ada Tokopedia dan juga ada Instagram Shop. Dan dalam hal pertanyaan apakah pernah membeli, kebanyakan orang pernah membeli sepatu lokal 177, 85, 96, dan 89. Dan untuk rekomendasi sendiri ada beberapa yang dari rekomendasi dari keluarga dalam hal responden yang berada di Aditya. Kemudian untuk di Ari Lesmana sendiri kebanyakan berasal dari influencer responden tersebut. Kemudian untuk desainnya seperti yang sudah dilihat, kebanyakan menyukai desain 2. Kemudian dalam hal pembelian, para pelanggan yang mengisi kuesioner itu lebih memilih sepatu yang punya kualitas yang bagus daripada sepatu yang digunakan oleh influencer maupun sepatu yang memiliki diskon, promo diskon. Kemudian apakah sepatu lokal membutuhkan brand ambassador, dan secara keseluruhan pelanggan menganggap bahwa brand ambassador itu sangat penting untuk kebutuhan sepatu lokal, karena sepatu lokal sendiri tentunya harus bersaing dengan sepatu-sepatu yang sudah go internasional seperti Nike dan juga Adidas. Dan pelanggan juga rata-rata sudah mengetahui influencer baik dari Aditya Yogi maupun Ari Lesmana, yang mana merupakan musisi yang tentunya banyak dikenal oleh orang-orang. Kemudian langsung saja secara keseluruhan Chrombase Alpha-nya dengan non-off item sebesar 0,890, yang mana analisis ini menggunakan metode use version dari dua media atas, maka kuesioner ini dinyatakan valid dan juga reliable atau real. Untuk selanjutnya ada brand awareness analysis. Untuk kategorinya masih sama seperti yang di atas, dibagi menjadi 4. Yang pertama sendiri ada apakah mengetahui apakah sepatu ini dipakai oleh influencer. Jawabannya tidak, ya karena memang influencer sendiri hanya untuk memasarkan produk, bukan untuk memakai dalam hal kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian untuk dari keseluruhan tadi diadakan tes ANOVA, tes mikro dan juga makro. Nah, secara keseluruhan sendiri itu untuk ANOVA sendiri, ketika kapan terakhir kali melihat seseorang menggunakan brand lokal ini, P-nya itu 0,0006. Kemudian dalam yang kedua itu, apakah kamu pernah melihat influencer sosial media menggunakan lokaran brand di atas, yaitu Piero itu dengan koefisiennya 0,09, yang mana menunjukkan bahwa signifikan. Berarti para pengisi kuesioner itu setuju dan sesuai dengan keadaan di kenyataan. Oke, langsung saja ke sini brand image analysis dahulu. Ini seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa rata-rata pengunjung itu memilih sepatu lokal dengan kualitas yang baik, bukan berdasarkan dari influencer maupun promo diskon. Kemudian dianalisis menggunakan ANOVA, yang mana menghasilkan P 0,007, yang mengindikasikan bahwa itu signifikan. Jadi kuesioner yang diisi oleh para pelanggan tadi yang dibagi menjadi 4 itu signifikan atau sesuai atau real dengan kondisi yang ada di lapangan. Dan mungkin langsung aja ke yang terakhir. Di kesimpulan, dalam hal perbandingan mikro brand, ambassador, dan juga makro, untuk mikro sendiri itu lebih cocok menggunakan soft language daripada hard language dalam hal, karena itu lebih efektif. Mikro itu lebih efektif untuk pendekatan personal seseorang, untuk mengajak dan juga memakai produk lokal sepatu lokal, dalam hal ini itu sepatu Piero. Dan untuk makro brand ambassador itu lebih cocok dengan penjualan hard selling, yang mana
Harshadi sendiri itu kan lebih ke memfokuskan mendewakan sebuah produk yang mana dapat meningkatkan sebuah brand image suatu produk, sehingga dengan adanya makro brand ambassador, kenapa makro brand ambassador cocok dengan meningkatkan kualitas, karena makro brand ambassador tentunya sudah memiliki banyak pengikut, kemudian juga sudah dikenal sebagai public figure yang mana mempunyai banyak endorsement, dan tentunya dengan menggunakan makro brand kualitas dari produknya, kemudian juga bahkan harganya itu bisa melebihi harga pasar dan laku karena dengan adanya makro brand ambassador ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.